Elsa Fitri Handayani dari NIM 013. Saya berperan sebagai nasabah. Hai, perkenalkan saya Mailin dengan NIM 020 berperan sebagai konsultan usaha. Mailin, aduh lagi pusing nih aku. Kenapa sih lagi mikirin tugas akuntansi lagi? Bukan, aku tuh mau buka usaha kan. Nah pasti modal awalnya itu pasti gede. Usahanya itu jualan kue. Nah kalau semisal pinjam bank, pasti kan ada bunganya, nggak berkah dong. Oh, pantes. Coba deh ke bank syariah. Temenku bilang sistemnya bagi hasil, jadi lebih berkah aja. Ada bunga. Hah, bagi hasil? Ya, Gimana tuh cara kerjanya? Aku belum tahu sama sekali. aku juga kurang tahu sih detailnya. Tapi mending kita ke bank syariah langsung deh, biar jelas. Sekarang ya? Yuk. Ayo. Nomor antrian B002, silahkan. Selamat siang, Ibu. Dengan Ibu siapa? Selamat siang Bu Nadia, dengan saya Elsa. Saya Mailin. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, saya kan mau buka usaha. Nah pasti butuh modal di bank syariah. Pembiayaannya itu seperti apa ya? Baik, Bu Elsa. Di bank syariah kita ini menggunakan akad mudharabah. Misalnya, Bu Elsa butuh dana 100 juta untuk buat usaha. Bank menyediakan 100% dana itu, Bu Elsa hanya menjalankan usahanya. Keuntungannya nanti dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. Misalnya kesepakatan di awalnya Bu Elsa mendapatkan bagian 60% dan bank kami mendapatkan 40%. Jadi kalau misal bulan ini untungnya 20 juta, Bu Elsa mendapat bagian 12 juta, sedangkan pihak bank kami mendapatkan 8 juta. Wah, jelas banget, Bu. Jadi, bagiannya tuh sesuai keuntungan nyata ya, bukan bunga tetap. Berarti kalau untung banyak, Boy juga dapat banyak dong, Bu. Iya betul Ibu, makanya sistem ini tuh adil. Tapi kalau rugi gimana? Nah, kalau ruginya bukan karena kelalaian Ibu, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak kami bank. Tapi sebaliknya kalau kerugian tersebut karena Ibu lalai atau Ibu tidak jujur, maka itu menjadi tanggung jawab Ibu sendiri. Oh jadi nggak ada cicilan bunga tiap bulan ya? Berarti nggak dipaksa buat bayar kan? Betul, tidak ada Bu. Yang ada bagi hasil dari keuntungan yang benar-benar terjadi. Jadi lebih tenang buat pelaku usaha pemula. Wah, jadi paham. Jadi banknya kayak jadi partner usaha gitu ya? Ya, Oh jadi gitu. Terima kasih Bu Nabila. Sekarang jadi paham. Sistemnya itu ternyata simpel ya. sama-sama Bu Elsa. Intinya di bank syariah kita ini ingin membantu usaha Bu Elsa ini tumbuh bareng, bukan hanya sekedar meminjami uang saja. Iya, lebih berkah dan transparan ya. Yuk Elsa, kita jadi proposal. Oke, ayo. One day later. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang. Jadi saya kemarin kan sudah ke sini. Terus saya membawa pengajuan proposal untuk usaha saya. Di mana saya mengajukan 100 juta untuk biaya peralatan, sewa tempat dan lain-lain. Silakan Bu kalau mau dicek. Baik Bu Elsa, proposalnya lengkap. Nanti tim kami akan cek kelayakan usahanya dulu sekitar 3-5 harian. Kalau disetujui, kita buat akad mudharabah untuk dana 100 juta itu. Di akad ditulis jelas porsi bagi hasil 70 banding 40 ya Bu ya. Durasi kerjasama 2 tahun dan tanggung jawab masing-masing. Setelah akad ditandatangani, dana 100 juta langsung dicairkan ke rekening Bu Elsa. Oh jadi berarti sistemnya transparan ya Bu? Iya, nggak ada biaya tersembunyi. Semuanya sesuai dengan syariah. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jurnal akuntansi pada perhitungan bagi hasil pada skrip tersebut. Lalu ada transaksi. Pada transaksi pertama, itu ada modal investasi sebesar 100 juta yang disediakan oleh bank ketika nasabah meminta pinjaman kepada bank. Itu dikasihnya 100 juta.
ada jangka waktu kerjasamanya itu 2 tahun, nisbah bagi hasilnya 70% untuk nasabah sebesar 14 juta, 30% untuk bank itu sebesar 6 juta. Pembagian ini diperoleh dari keuntungan bersih bulanan sebesar 20 juta. Lalu ada tabel transaksi dari nasabah, yaitu penjurnalannya. Yang pertama tanggal 1 Juli 2026 pada investasi atau pembiayaan mudharabah masuk di debit sebesar 100 juta. Saat penyerahan modal investasi ini, bank mencairkan dana ke rekening nasabah sebesar 100 juta. Lalu ada dana sirkah temporer masuk ke kredit sebesar 100 juta. Karena pada dasarnya dalam akuntansi syariah itu modal dari bank dicatat sebagai dana sirkah temporer. Lalu ada tanggal 31 Juli 2026 pada keterangan kas itu masuk di debit sebesar 20 juta. Terus ada pendapatan belum dibagi hasil masuk di kredit sebesar 20 juta. Karena ini pencatatan keuntungan besarnya 20 juta. Terus pada tanggal 31 Juli 2026 pada keterangan pendapatan belum dibagi hasil itu masuknya di debit sebesar 20 juta. Pendapatan pengelola yaitu dari nasabah itu sebesar 14 juta masuk di kredit. Terus utang bagi hasil masuknya di kredit sebesar 6 juta. Nah, bedanya ini pendapatan pengelola ini untuk nasabah, utang bagi hasil ini untuk bank. Terus ada pada tanggal 1 Agustus 2026 pada keterangan utang bagi hasil itu masuk di debit sebesar 6 juta. Terus ada kas masuk di kredit sebesar 6 juta. Lanjut pada tabel jurnal dari pihak bank saat penandatanganan itu kan ada penyaluran dan pembiayaan. Nah, pada tanggal 1 Juli 2026 pada keterangan pembiayaan mudharabah itu masuknya di debit sebesar 100 juta. Terus kas atau rekening nasabah itu masuknya di kredit sebesar 100 juta. Terus saat menerima laporan keuntungan dan hak bagi hasil pada tanggal 31 Juli 2026, piutang pendapatan bagi hasil mudharabah ini masuknya di debit sebesar 6 juta. Bank ini itu mencatat hak bagi hasil sebesar 30% dari keuntungan nasabah. Lalu pendapatan bagi hasil mudharabah ini masuknya di kredit sebesar 6 juta. Terus pada saat penerimaan pembiayaan bagi hasil dari nasabah ini pada tanggal 1 Agustus 2026 kas atau rekening bank itu masuknya di debit sebesar 6 juta. Ketika bank menerima transfer uang tunai dari nasabah, maka kas atau rekening bank itu masuk di debit sebesar 6 juta. Lalu ada piutang pendapatan bagi hasil mudharabah itu masuknya di kredit sebesar 6 juta. Jadi seperti itu penjurnalan untuk perhitungan bagi hasil pada skrip perhitungan bagi hasil kelompok 2. Terima kasih.